Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Dewi Rahayu, NIM 1805110527, kelas Penjaskesre 6B. Di sini saya akan membuat video tentang biomekanika. Dosen pengampu mata kuliah biomekanika olahraga Bapak Rola Anggalardika SPD MPD IPOP. Kali ini saya akan memulai dari definisi menurut Farah ahli biomekanika. Menurut Haziq, beliau mengatakan bahwa biomekanika itu adalah ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi sistem biologi yang menggunakan pengetahuan dan metode dari mekanika. Sedangkan biomekanika secara bahasa adalah suatu ilmu yang menggunakan hukum fisika dan konsep keteknikan untuk mempelajari gerakan yang dialami oleh beberapa segmen tubuh dan gaya yang terjadi pada bagian tubuh tersebut secara aktivitas normal. Sedangkan secara spesifik, biomekanika ini terdiri dari dua kata, yaitu bio dan mekanika. Bio ini mempunyai arti makhluk hidup, sedangkan mekanika artinya adalah gerak. Jadi, biomekanika ini adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak makhluk hidup. Sedangkan untuk biomekanika olahraga ini adalah di mana ilmu ini menerapkan prinsip-prinsip mekanika terhadap struktur tubuh manusia pada saat melakukan olahraga. Baiklah, yang kedua saya akan membahas tentang fungsi biomekanika. Adapun fungsi biomekanika ini terdiri dari beberapa hal. Yang pertama yaitu memberikan dasar ilmu pengetahuan untuk mengambil keputusan berkenaan dengan keterampilan dan gerak dasar pada olahraga tersebut. Yang kedua yaitu fungsi biomekanika mampu dan mengembangkan gerak dasar olahraga yang lebih efisien dan manfaat untuk digunakan. Fungsi biomekanika yang ketiga ialah mengenal karakteristik dan kemampuan untuk mengembangkan kemampuan prestasi baik untuk atlet ataupun siswa, baik itu atlet olahraga maupun siswa. Selanjutnya yang ketiga adalah hukum definisi hukum kesetimbangan 1. Hukum kesetimbangan 1 ini adalah badan kita harus dalam keadaan setimbang selama proyeksi titik berat badan tersebut jatuh dalam bidang tumpuannya. Di sini saya akan mengambil contoh dari beberapa seseorang yang akan melakukannya. Cobalah berdiri proyeksi titik berat badan jatuh pada tumpuan kaki tersebut. Selanjutnya, coba dilanjutkan dengan membungkukkan badan ke depan. Titik berat badan akan bergeser ke depan, maka bagian badan pindah ke depan dan sedikit turun ke bawah sebab bagian tubuh bagian atas turun. Proyeksi titik berat badan akan jatuh di luar tumpuan kaki. Pada posisi ini kita akan jatuh. Kalau kita membungkukkan di tempat yang bebas, tidak rapat ke dinding, tidak akan terjatuh sebab saat titik berat badan bergeser ke depan, maka pantat kita bergeser pula ke belakang. Pergeseran pantat ini akan menyebabkan proyeksi titik berat badan tetap berada di dalam bidang tumpuan kaki kita tersebut. Selanjutnya, tugas yang keempat adalah definisi hukum kesetimbangan 2. Definisi hukum kesetimbangan 2 ini adalah di mana stabilitas itu berbanding lurus dengan luas bidang tumpuan tersebut. Artinya apa? Semakin luas bidang tumpuan, semakin besar pula stabilitasnya. Sebaliknya, semakin kecil bidang tumpuannya, maka semakin kecil pula stabilitasnya. Cobalah berdiri dengan kedua kaki dibuka selebar 30 cm. Kemudian, dibuka kaki lebih lebar lagi menjadi 60 cm. Ternyata, semakin besar lebar atau luas tumpuan kaki kita tersebut, semakin stabil pula posisi kita.
Jadi, kita tidak gampang terjatuh melakukan gerakan posisi kita tersebut. Semakin menjadi stabil jika tumpuan kita, makin lebar dan luas pula kita melakukan gerakannya tersebut. Selanjutnya, tugas yang kelima adalah definisi hukum kesetimbangan 3. Definisi hukum kesetimbangan 3 ini merupakan apabila stabilitas berbanding lurus dengan berat benda atau badan. Artinya apa? Semakin berat badan seseorang, maka semakin besar pula stabilitasnya. Sebaiknya, semakin ringan badan seseorang, semakin kecil pula stabilitasnya. Di sini saya akan mencontohkan sebuah pertandingan tinju. Sebuah pertandingan tinju ini terdapat kelas-kelas berdasarkan kategori berat badannya. Berat badan yang sesuai akan sesuai pula stabilitasnya, sehingga tidak akan terjadi kecelakaan yang fatal. Apabila salah seorang petinju ini melakukan sebuah pertandingan, maka ini dapat diukur oleh berat badan seseorang. Makanya di sini disebut hukum kesetimbangan ketiga. Baiklah, selanjutnya definisi hukum kesetimbangan keempat. Definisi hukum kesetimbangan keempat ini merupakan stabilitas berbanding lurus dengan jarak horizontal dari titik berat badan terhadap sisi bidang tempuan ke arah benda atau badan yang bergerak. Di sini mempunyai arti semakin besar jarak horizontal, semakin besar pula sebaliknya ke arah tersebut. Sebaliknya, makin kecil jarak horizontal tersebut, semakin kecil pula horizontalnya. Perhatikan orang-orang yang sedang melakukan tarik tambang. Mereka membuat posisi sehingga bagian badan dan kepala mereka condong ke belakang. Sedangkan kaki yang satu dijulurkan jauh ke depan. Posisi yang demikian menyebabkan titik berat badannya jauh dari kaki tumpuan yang di depan. Sebaiknya, perhatikan orang yang saling mendorong. Badannya dicondongkan ke depan, sedangkan sebelah kakinya jauh berada di belakang. Posisi ini juga menyebabkan titik berat badannya jauh dari kaki tumpuan yang di belakang. Dari contoh tersebut, dapat dipahami bahwa agar stabilitas menjauh besar, seseorang berusaha agar jarak dari horizontalnya menjadi sebesar-besarnya. Orang yang saling tarik-menarik tidak akan mungkin jatuh ke depan. Jadi jarak horizontal ke arah depan harus besar. Sedangkan orang yang saling mendorong tidak mungkin jatuh ke belakang. Jadi, jarak horizontal ke arah belakang harus lebih besar. Sebaliknya, orang yang akan lari harus dalam keadaan labil. Contohnya, pada permainan softball, pelari yang akan lari ke kebas berikut sebelum melari memindahkan berat badannya ke tumpuan kaki yang ke arah depan. Ini berarti titik berat badannya didekatkan ke sisi tumpuan. Jadi jarak horizontalnya diperkecil. Yang terakhir itu adalah definisi hukum kesetimbangan kelima. Definisi hukum kesetimbangan kelima ini adalah stabilitas berbanding dengan vertikal dari titik berat badan terhadap bidang alasnya. Artinya, semakin besar jarak vertikalnya, semakin kecil stabilitasnya. Sebaliknya, semakin kecil jarak vertikalnya, semakin besar stabilitasnya. Contohnya, pertandingan gulat, lawan yang akan dibalik selalu berusaha agar badannya rapat ke matras, sehingga jarak vertikalnya menjadi sekecil-kecilnya. Jarak vertikalnya yang kecil berarti stabilitas besarnya.
Baiklah, itulah beberapa pengertian dan juga beberapa definisi yang bisa saya jelaskan. Video kali ini saya tujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah biomekanika olahraga. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.